Halo, perkenalkan saya Arba Rajabani, mahasiswa program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran interaktif. Selamat menyaksikan. Sebelum menyampaikan materi, saya memberi salam dan menyapa murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, saya mengabsen murid dan mengajak doa bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu kepada kakak kelas. Siapkan teman-temannya. Siapa duduk berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya. Adelia Fitri, Hadir, Pak. Eva Octavia, Hadir, Pak. Adinda Permatasari, Hadir, Pak. Angel Marolinsa, Hadir, Pak. Payola Henry Sutra, Hadir, Pak. Alifah Octaviana, Hadir, Pak. Muhammad Azrina Hanafiah, Hadir, Pak. Bapak Anugrah, Hadir, Pak. Stefano Aprilio, Hadir, Pak. Bapak Syahida Pratama, Hadir, Pak. Fiona Ramadhani. Tidak masuk. Kenapa Fiona tidak masuk? Natasha Olivia, Hadir, Pak. Alivio Genzo. Tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Tidak tahu. Nanti dibilangin sama temannya ya. Ada Pak Muhammad Kiskan, Hadir, Pak. Muhammad Excel Pratama, Hadir, Pak. Yon Novita Putri, Hadir, Pak. Cecil Atifah, Hadir, Pak. Arfa, Tidak masuk. Zikra. Hadir, Pak. Hadir. Selanjutnya, penyampaian materi dalam bentuk video interaktif. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau dengar yel-yelnya dulu coba. 1, 2, 3. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, sekali lagi ya, yang semangat ya. Tepuk semangat.
bulan berapa? Ya, bulan 11 atau bulan November. Kita pada hari ini belajar apa? Bahasa Indonesia. Buku paketnya bawa semua. Lalu bawa buka halaman 40. 40. Ya, 40. Udah semua? Udah? Kita belajar tentang apa? Ragam benda dan ciri-cirinya. Capaian pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang ragam benda dan ciri-cirinya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam ragam benda dan ciri-cirinya. Oke? Ada yang pernah dengar tentang materi padat, cair atau gas? Tidak? Ya. Bapak ada media pembelajaran sedikit tentang klasifikasi materi padat, cair, dan gas. Tolong perhatikan sebentar. Ya, yang mau dicatat nanti dicatat, yang mau ditanyakan nanti ditanyakan. Oke? Dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit renggang. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Dari zat padat itu partikelnya tadi apa? Kalau zat cair sedikit. Kalau zat gas. Kalau padat, ingat ya, kalau padat itu rapat. Partikelnya kalau zat cair itu sedikit renggang. Kalau gas itu renggang. Apa tadi? Kalau padat? Cair? Kalau zat gas? Ya, bisa dipahami? Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi, kamu juga bisa merubah wujud benda padat. Melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Nah, coba yang pertama sifat-sifat benda padat itu apa? Yang kedua itu yang ketiga yang keempat berdekatan. Yang terakhir huruf volume tetap.
Jadi sifat-sifat benda padat yang pertama itu wujudnya bisa dilihat. Seperti apa ini? Ya, ini bisa dilihat. Dengan masa meliputi suatu ruang, bentuknya tetap tidak berubah walaupun Bapak ini Bapak Untar. Nah, tapi bentuknya masih seperti ya, betul sekali. Itu adalah benda apa? Kita lanjut lagi ya. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi berwujud benda padat, susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak, seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kampas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak enggang. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti bangun tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Nah, dimana kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng di dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu taruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dimanapun minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Yang kedua tadi apa? Zat cair. Zat cair. Ada yang bawa botol minum? Masih ada ya? Nah, ini perbedaan antara dua ini apa? Apa? Bentuknya dan ukurannya. Kalau zat cair tadi bentuknya bisa bisa beda, bisa berubah. Misalnya di tempat yang ini yang pertama ini kan botol minumnya kecil kan, jadi zat cairnya berbentuk botol yang kecil. Kalau yang ini kan panjang. Kalau jadi bentuk ukuran zat cairnya ya besar, panjang, berubah. Dan sifat yang botol minum yang kedua itu dia bisa mengalir. Mengalir. Nah, seperti ini kan mengalir kan? Nah, ini zat cair. Nah, kita jatuhkan ini jatuh loh. Ya, paham? Nah, kita lanjut. Ini, makasih ya. Makasih ya. Kita lanjut yang ketiga tadi apa? Gas. Nah, yang ketiga adalah gas. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel penyusun minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya bentuk minyak goreng akan berubah-ubah, tapi volumenya akan tetap sama.
Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah-ubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, Sifat zat yang ketiga itu sifat gas. Yang pertama itu bentuknya tidak tetap. Kenapa dibilang tidak tetap? Karena molekul-molekulnya bergerak bebas dan acak. Kalau benda padat kan ini kan, yang pasti berbentuk. Kalau benda cair itu bentuknya cair kan. Lalu sifat gas itu bentuknya tidak tetap. Dan kedua itu ada volume tidak tetap. Benda gas mengisi seluruh ruang yang tersedia. Contohnya seperti kelas ini. Sehingga benda gas dapat mengembang atau menyusut. Yang ketiga itu mengalir. Mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Coba perhatikan video itu. bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap. Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu benda gas ini dapat mengembang atau menyusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air yang dipanaskan hingga mendidih. Di mana uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel penyusun uap air ini sangat lembab, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di subscribe. Jadi dari pemaparan materi yang kita bahas pada pagi ini ada berapa tadi? Ada 3. Ada apa ada? Belum kita apa ada LKPD, gas. Sebelum kita Selanjutnya guru dan siswa melakukan easy breaking. memasuki mengerjakan LKPD ini kita meeting terlebih dahulu ya. Untuk semuanya silakan berdiri. Kita ikuti yang di depan, oke? Terima kasih, Pak.
Bapak sudah semangat ya? Selanjutnya, guru membagikan LKPD secara individu. Jadi ini ada KPD. Yang pertama itu nama, tulis sama kelas. Tadi kan kita sudah bahas ada 3 kan, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ciri-ciri benda padat tadi apa? Nah, nanti dituliskan di sini. Ciri-ciri benda cair apa? Nanti dituliskan di sini. Ciri-ciri benda gas apa? Nanti dituliskan di sini. Oke? Ya. Udah dapat semua? Bapak kasih waktu 20 menit ya. Yang sudah nanti kumpulkan. Ya. Udah selesai? Kalau sudah, kumpulkan di meja depan. Baiklah, ini sudah Bapak, nanti Bapak koreksi ya. Bisa Bapak bagikan kembali, oke? Baiklah, sebelum kita pulang, kita menyimpulkan kembali pada pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang rada benda dan ciri-cirinya, yaitu ada 3, ada padat, gas, cair. Contoh benda padat itu seperti pena, spidol, penghapus, pensil, dan lain-lain. Intinya yang tidak berubah. Kalau benda cair itu ada apa contohnya? Sirup, kopi, dan lain-lain. Kalau benda gas itu contohnya apa? Udara,
sebelum kita pulang, lihat kiri kanannya dulu ada sampah atau tidak. Kalau ada, diambil dulu. Nanti buangnya di kotak sampah akan pulangan. Silakan bersiap-siap, kita akan pulang. Ya, baiklah sebelumnya sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai tujuan dan tidak terjadi hal apa-apa. Oke, pada peserta silakan mempersiapkan doanya. Sebelum menutup pembelajaran, guru mengajak siswa menutup pembelajaran dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tutup pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.